Terkikis waktu, terhempas aku oleh suasana. Hambarmu menjadikanku sadar, menjadikanku mengerti. Mengeluh aku dalam keheningan, meraba nyata, melerai makna, melewati batas rasa, menahan gelora mencabik hasrat, getirnya kesunyian, melepaskan angan laksana, rancau, dan mengharu biru. Terhempas aku oleh suasana. Hambarmu menjadikanku sadar, menjadikanku mengerti. Mengeluh aku dalam keheningan, meraba nyata, melerai makna, melepaskan angan laksana, rancau, dan mengharu biru. Kuning, warna putih, bunga sedap malam. Selamat malam, dini hari. Terkulai di kau dalam pembaringan, bernadakan mimpi indah akan sesuatu yang diberikan Sang Maha Sempurna. Esok pagi kembali menjalin dan memeluk matahari bersama orang-orang terkasih. Oke. Selamat malam dini hari. Apa kabar sahabat aku semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungan Allah. Selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Segera bangun, jadikan mimpimu menjadi suatu kenyataan. Kejarlah anganmu, kejarlah citamu sampai ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai kalian. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke. Di edisi tengah malam, apa yang sedang dia rasakan saat ini? Ada 4 file di sini masing-masing. Ada perwakilan 04, 40, 444, dan 05, 50, dan 555. Oke, silahkan dipilih. Ya. Gunakan intuisi hatimu. Karena intuisi hati sejatinya tidak akan benar. Salah. Karena intuisi hati adalah bimbingan dari ilahi. Ya. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita, Sang Maha Sempurna. Sebuah jawaban yang terbaik untuk kamu. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang 5 detik saja. Oke, kita mulai ya. Dari file yang pertama. Masih di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di edisi tengah malam. Apa yang sedang dia rasakan saat ini ya. Di sini ada 044440, kita maknai ya.
0440 ya. Angka ini memperingatkan kamu bahwa kamu hanya perlu mengandalkan diri sendiri ya. Keberuntungan mungkin tidak ada di pihak kamu, tetapi kamu harus bersabar. Oke, kita taruh sini ya. Edisi tengah malam, apa yang sedang dia rasakan saat ini? Apa yang dia rasakan saat ini? Kita lihat ya. Merasa dikhianati. Kebahagiaannya ya, pertahanannya dari seseorang yang sangat dia sayangi. Atau bisa begini, dia merasa berkhianat atas kebahagiaan ini yang selama ini dia pertahankan ya. Karena apa? Dia merasa telah mengkhianati seseorang di sini. Seseorang yang manja, seorang yang cantik, seseorang yang menghasilkan potensi dan sedang menunggu kelahiran. Ya. Dia mengkhianati atau merasa berkhianat. Ya, ini bisa vice versa. Dari kebahagiaan ini gitu. Bukan berarti dia selingkuh, itu bukan. Ini nggak ada orang ketiga. Cuma dia kayak membuat kamu ya. Ini kan bicara tentang kamu dan dia. Kamu tuh dia tuh merasa berkhianat ke kamu ya. Kebahagiaan yang selama ini kalian bina itu dia khianati. Ya, padahal dia udah susah payah mempertahankan. Ya. Padahal kamu di sono lagi menunggu kelahiran. Kalau yang lagi udah menikah ya, ini yang belum menikah ya, kamu adalah seseorang yang baik dan sangat mencintai dia, itu saling mencintai gitu. Tapi dia merasa berkhianat. Yang dia rasakan seperti itu. Karena apa? Dia nggak bisa nemuin kamu. Kadang-kadang dia nggak tepat waktu menemuin kamu, misalkan malming gitu kayak gitu. Terus kayak dia tuh merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu gitu loh. Dalam hubungan ini tuh masih kurang menurut dia seperti itu. Jadi dia tuh merasa mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati rasanya dia sendiri gitu. Jadi seperti nggak bisa nepatin janji, nggak bisa menjadi pasangan yang baik, kayak gitu yang dia rasakan seperti itu. Buat yang sudah menikah lagi menunggu suatu kelahiran, dia merasa kalau ini berkhianat mungkin ya, merasa dia itu tidak bisa menjadi suami yang baik gitu loh di saat-saat kamu membutuhkan. Atau bisa vice versa ini ya. Kalau kalian masih pacaran atau masih menjalin hubungan dalam tahap belum menikah ya, dia tuh merasa selama ini berhubungan dengan kamu atau menjalin suatu hubungan itu, dia itu tidak bisa seperti ya, kalau janji itu kadang sering bohong. Nah, dia kalau janji itu sering ingkar gitu, alasannya ada aja ya, mungkin karena pekerjaan atau apapun itu, dan dia ngerasa seperti itu. Tapi dia masih mempertahankan karena dia sayang sama kamu, cuma dia merasa dirinya itu belum bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Tapi ada juga sebagian yang memang betul-betul berkhianat. Ada juga dia mengkhianati kebahagiaan ini untuk kebahagiaannya dia sendiri ya. Ya dia suka nggak ada berbagi kasih ya di sini, nggak ada yang berbagi kasih. Cuma dia itu memang berkhianat aja, berkhianat tentang kepercayaan, berkhianat tentang kesetiaan, berkhianat tentang kejujuran ya, yang dia rasakan seperti itu ya. Tapi nggak ada yang selingkuh di sini, nggak ada yang selingkuh. Cuma dia merasa dia tidak bisa menjadi pasangan dalam suatu hubungan yang seperti mungkin kalian inginkan gitu ya. Kalau misalkan di chat langsung balas gitu, dia itu tidak bisa seperti itu. Dia merasakan seperti itu gitu loh. Cuman itu yang dia rasakan ya. Oke, file pertama tidak ada klarifikasi.
Kalau kalian ingin personal reading silahkan. Itu yang aku rasakan, silahkan ya. Syaratnya ada di deskripsi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, komen ya, komennya ditunggu. Karena apa? Komen kalian sangat penting ya, aku tunggu tentang bagaimana kualitas video-video Gondes, suaranya, volumenya ya, atau backgroundnya bagaimana ya, ya silakan di komen. Yang udah subscribe terima kasih ya. Tuhan selalu menyertaimu, Allah selalu memberkatimu, amin. Edisi tengah malam, apa yang sedang dia rasakan saat ini di file yang kedua ya, ada triple 4. Maknanya apa Andes triple 4? Oke, kita lihat triple 4 ya. Kalau kamu atau kalian sering melihat kombinasi 4-4-4, itu artinya kita sedang dijaga dan ditunjukkan jalan yang benar ya, sekalipun kita sedang mengalami kebimbangan ya. Jadi kalau melihat sesuatu ini, ya harus, kamu yang awalnya bimbang, cobalah untuk menegaskan diri ya, untuk apa aku bimbang gitu. Aku harus mengerti apa yang aku harapkan, jangan bimbang. Dia Andes bikin aku bimbang, tegaskan pada hati kamu sendiri ya. Oke. Edisi tengah malam, apa yang sedang dia rasakan? Kesulitan dalam suatu hubungan ya, dan dia sekarang ingin merasakan lebih menenangkan diri, relaksasi ya, berfokus pada Yang Maha Kuasa atau berdoa ya. Ada hasrat di sini. Kadang-kadang dia punya hasrat untuk meninggalkanmu ya, karena hawa nafsu, keinginan sesaat, godaan di diri, ingin meninggalkan hubungan yang sudah bahagia ya. Karena dia merasa kesulitan secara finansial juga seperti itu, dan dia ingin sering termenung, dan keinginan untuk melakukan suatu perjalanan hidup, meninggalkan kamu untuk mencari kehidupan baru gitu. Bukan berkhianat Jandes, bukan. Dia itu saat ini tuh lagi, yang dia rasakan tuh merasa kesulitan secara finansial ya, baik yang sudah berkeluarga, baik yang lagi berhubungan biasa sebagai pacar ya, doi gitu, atau gebetan. Dia lagi dalam keadaan kesulitan finansial. Kadang dia merenung dan berdoa dan berkeinginan untuk meninggalkan meninggalkan kalian ya, untuk mencari suatu kehidupan baru, atau merantau, bisa cari pekerjaan baru bisa. Dan di sini dia ingin sekali tenang, jadi ya ingin jeda gitulah ya, jeda. Atau kalau nggak ingin jeda, dia memang ingin menenangkan diri, yaitu meninggalkan kalian. Ini udah dipikirkan di sini, ada godaan diri untuk meninggalkan hubungan ini juga, mencari kehidupan baru. Ini baru yang dia rasakan, yang sedang dia rasakan dan sedang dia pikirkan. Ini sangat mengganggu ya, kesulitan keuangan, kebahagiaan ini, keinginan untuk bahagia kadang-kadang juga sulit. Kalau untuk yang udah berkeluarga, ini sangat mengganggu pikiran dia dan merasa dia tidak bisa membahagiakan keluarganya atau pasangannya, dan dia suka merenung, berdoa apa yang terbaik. Terlintaslah di sini suatu keinginan, hasrat atau godaan diri untuk meninggalkan ya, atau melakukan suatu perjalanan ke kehidupan baru. Ninggalin aku enggak, Des? Kadang-kadang dia terfikirkan untuk meninggalkan hubungan ini, mencari kehidupan baru ya kan. Kamu di Indonesia gitu ya kan, dia di luar negeri, karena dia ingin mencari kehidupan baru di sana untuk mengatasi suatu kesulitan finansial, atau ngerantau kemana gitu, kayak gitu. Jadi kamu harus mengerti kalau saat ini dia diam karena dia lagi kesulitan keuangan dan dia lagi berpikir
ada keinginan untuk meninggalkan hubungan ini, ataupun juga ada yang sebagian keinginan untuk mencari kehidupan baru ya, untuk kebahagiaan kalian juga gitu ya. Oke, file 2 tidak ada klarifikasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Komennya ditunggu oleh Gondes Mendes. Kalau komen itu sangat berarti buat Gondes Mendes, apalagi subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Jadi file nomor 2, apapun ya yang terjadi, coba kalau misal kamu ada di ranah ini dan kamu merasakan ada clue-clue kok dia ingin meninggalkanmu, kamu pegang tangannya, bicaralah baik-baik apa yang dia rasakan. Misalkan kalian memang di file nomor 2 ini kamu ada di sini dan kamu alami ya. Oke, file 2 tidak ada klarifikasi. Bye, God bless you. Kembali di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di edisi tengah malam. Apa yang sedang dia rasakan saat ini? Ada 0550, 2 digit angka nomor. Di sini diartikan atau dimaknai ya. Kombinasi ini menjadikan pengingat akan peristiwa yang berhubungan dengan api. Ya, berhati-hatilah untuk menghindari luka bakar. Atau bisa diartikan suatu antisipasi atau waspada dalam segala hal. Tidak cuma dalam api tapi dalam segala hal. Oke, di sini kita akan kita tebar di sini edisi tengah malam. Apa yang sedang dia rasakan saat ini? Ada perubahan di sini. Ya, tergesa-gesa dan depul awal pertengkaran dan proses. Dia merasa hubungan ini ada suatu perubahan. Kalian mungkin sering bertengkar, karena sering kadang-kadang melampaui batas gitu, kayak gimana ya, bicara yang nggak ngerti apa tujuannya, tapi di sini memicu kayak semacam salah paham gitu ya. Karena apa? Semua ini diawalin dari kepolosan atau keceplas-ceplosan seseorang ya. Ini proses, kalian ingin memproses dia, yang dia rasakan. Proses perubahan ini harus seperti apa? Kenapa semuanya sekarang seperti ini? Selalu terjadi pertengkaran. Kenapa hubungan ini selalu terjadi pertengkaran? Ada awal mulai pertengkaran. Hubungan ini udah mulai ada di awal pertengkaran dan proses apa itu masih ada kelanjutannya. Tapi di sini udah kosong. Yang dia rasakan adalah perubahan tentang hubungan ini. Kenapa berubah sekarang? Lebih banyak bertengkar, ngomong sedikit bertengkar, salah nggak ngecat bertengkar. Pokoknya hubungan ini penuh dengan pertengkaran. Diawalin dari situ. Ya, yang dia rasakan ya ini sekarang hanya memproses bagaimana baiknya. Dia ingin sekali memproses. Mau lanjut apa mau cut gitu. Yang dia rasakan perubahan tentang hubungan ini yang lebih cenderung ke pertengkaran terus. Apapun yang dikatakan bertengkar, apapun yang disampaikan bertengkar. Seperti itu. Seperti arena pertengkaran. Kemarin manis-manis saja, tapi kenapa tiba-tiba sekarang sering terjadi salah paham dan salah paham. Kalau kalian ada di edisi ini, ya ada di ranah ini, kenapa coba kalian renungkan, apa iya apa enggak? Kenapa semua terjadi seperti ini? Ada perubahan di sini. Dan saat ini yang dia rasakan ingin memproses hubungan ini. Mau lanjut atau tidak? Mungkin karena kalian kemarin komitmennya tergesa-gesa. Jadi akhirnya sekarang mulai nampak nimbul ya pribadi kalian masing-masing di saat masih pacaran atau masih menjalin hubungan ya. Ini pernikahan pun seperti ini, terjadi pertengkaran yang berdiling ya seperti ini, pertengkaran. Jadi membuat suatu perubahan yang amat sangat dia rasakan gitu ya, padahal dia sayang sama kamu. Apakah kalian kemarin terburu-buru untuk menjalin suatu komitmen atau terburu-buru berkomit
treatment di sini. Ini ada proses. Kalau dilanjutkan pasti ada apa ya di sini. Tapi di sini tebaran cuman diambil 5 ya. Oke. Terima kasih yang udah subscribe ya. Kalau ingin detail silahkan personal reading kalau memang kalian ada di ranah ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video kondisi yang terbaru, dan subscribe-nya jangan ditinggalkan ya. Oke. Bye. God bless you. Oke, masih di edisi tengah malam. Apa yang sedang dia rasakan saat ini? Di sini ada triple 5 ya. Warna coklat, enak banget coklat itu. Kalian kalau merasa gundah gulana, cobalah kalian beli coklat ya. Silver Queen kayak apa kayak. Ya karena coklat itu bisa menenangkan pikiran kita sedikit, walaupun ya nggak total itu, tapi bisa membantu untuk merelaksasi peredaran darah kita sehingga kita bisa menjadi lebih tenang ya. Memang des ya, coba kalian ya. Oke. 555 atau triple 5 ya. Kalau kita merasa lelah, muak, dan berpikir segala usaha kita nggak membuahkan hasil ya, jangan khawatir. Karena kombinasi angka 555 memiliki arti bahwa kita akan mengalami sebuah transformasi. Terus percaya sama apa yang kita lakukan ya, meskipun belum dapat hasil, karena segalanya akan berakhir ya menjadi lebih baik. Tetap berdoa, tapi jangan lupa tetap berdoa ya. Ini pesan dari triple 5 ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa ya. Karena ini adalah isyarat kalau kalian melihat angka ini, tetap ya berjuang, tetap berusaha ya. Karena apa? Usaha yang keras dilandasin dengan doa yang kuat, semuanya akan berubah menjadi lebih baik ya. Oke. Allah menyertaimu. Amin. Oke, edisi tengah malam ya. Apa yang sedang dia rasakan? Cinta yang besar, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, itu yang dia rasakan. Dia akan kembali besok pagi, mungkin akan menawarkan cinta atau ingin menawarkan cinta. Saat ini menunggu ya. Ini mantan kamu ya. Yang mantan, dia tidak bisa melupakanmu. Dia akan datang membawa cinta untuk kamu kembali karena dia mencintai kamu. Yang baru PDKT, dia akan datang ke kamu. Walaupun terkadang dia masih mengingat masa lalu, karena masa lalu itu sebetulnya tidak bisa dilupakan ya. Tidak bisa dilupakan, selalu hadir dalam ingatan. Jadi biarkan saja ya. Betul yang lagi dealing, dia menunggu daripada penawaran cinta ini. Nanti kamu akan ditawari cinta, kemudian akan menunggu jawabannya. Itu yang dia rasakan saat ini, ingin menawarkan cinta. Buat yang pacaran ya, ini pacaran, dia membawa cupnya, dia akan menjadi seseorang yang lebih baik. Dia akan menunggu saat-saat yang tepat nanti untuk menjalin suatu hubungan yang lebih setahap lebih naik ya. Jadi misalkan sekarang pacaran, ya besok tunangan. Ini menunggu kesempatan ya. Dia masih kadang-kadang masih mengingat, dia terkadang masih mengingat masa lalu ya. Kan sering Buddhis bilang, masa lalu itu tidak bisa dilupakan, tapi tidak untuk difikirkan, tapi cukup dikenang saja. Sesuatu suatu kesempatan gitu. Jangan tiap hari dikenang terus. Jadi ngenangnya tuh ya di saat-saat tertentu aja. Misalkan pengen mengenang, jangan dikenang-kenang terus, nanti malah nggak bisa melupakan. Seperti ini nih. Dia punya masa lalu, tapi dia akan menawarkan cinta ke kamu ya. Dia akan menawarkan cinta ke kamu, dan dia akan mengalami suatu perubahan karena ada cinta di sini, ada cinta ya. Oke. File keempat ya. Jadi tetaplah positive thinking apapun itu ya. Dalam keadaan positive thinking, pikiran kita akan menjadi lebih jernih, lebih baik, dan lebih tenang hati kita.
Overthinking jangan pernah dipelihara, apalagi dipupuk di dalam hati, karena overthinking itu hanya membuat kita gelisah, pusing kepala, dan menimbulkan masalah baru diantaranya, dan juga bisa menimbulkan penyakit buat diri kita. Yang punya asam lambung tuh jangan banyak-banyakin overthinking. Itu overthinking itu kan kayak menguras energi kita ya, energi negatifnya keluar ya udah akhirnya nempoh ke lambung kita ya. Asam lambung itu kita banyak berpikir gitu langsung naik aja gitu, bisa membuat kita sakit. Overthinking buang, positive thinking ambil gitu ya. Oke, jangan lupa segala apapun bentuk hubungannya tetap dilandasi dan diiringi dengan doa dan doa-doa yang terbaik tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dibimbing dalam jalan yang kebenaran ya, selalu dilindungi dalam hal-hal yang buruk. Jadi kita bisa lebih tenang dengan doa ya, dengan doa kita. Insya Allah kalau kalian yakin, pokoknya kalau Kondes pesan, kalau kamu memohon sesuatu dan berdoa, jangan lupa bersyukur terlebih dahulu. Awalnya kita harus memohon ampunan akan segala dosa kita, baru kita memuji Allah, bersyukur akan kebaikan-kebaikan Allah, ya kan, kesempurnaan Allah. Baru kita sampaikan harapan kita apa. Dalam tanda kutip harus yakin, insya Allah apa yang kalian akan harapkan diciptakan, Allah akan menjamah dan menjabah doa kamu. Amin, amin, amin ya Allah Maha Besar. Oke, edisi tengah malam ya, sudah Kondes sampaikan di sini apa pesan tebaran kartu di edisi tengah malam, apa yang sedang dia rasakan saat ini. Semoga bisa menjadi pencerahan dan semoga kita selalu bertemukan, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan apapun yang kita mohon dalam tanda kutip kebaikan-kebaikan ya, di jalur yang benar ya kan. Dan kita bisa bertemu kembali, dipertemukan kembali ya, sebagai rangkaian persaudaraan melalui video ataupun YouTube. Ini adalah termasuk media kita untuk menjalin suatu silaturahmi ya. Oke, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Salam persahabatan penuh kasih dari Kondes Mendes ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.